Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya mau berpantun terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Siang hari minumnya es sirup, makannya roti dengan selai. Karena pesertanya sudah cukup, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Tanjung, Ibu Mulyawingsi SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tanjung, serta rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan tidak lupa untuk kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Langsung saja Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini adapun susunan acaranya, yaitu 1. Pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Tanjung, yang keempat kegiatan inti yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, dan yang kelima penutup. Mulai. Yang pertama saya akan membawakan tentang Ibu, untuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Isnaini Aisyah MPD. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
jiwa yang bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Tanjung, Ibu Mulyaningsi SPD MPD, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP SMP Tanjung, yaitu Bapak Fataki Romo SPD, Bapak Ibu Ismaili Aisyah SPD, Ibu Sukma Ainu SPD, dan Ibu Latif Umar Hweni SPD, serta Bapak dan Ibu guru dan peserta diseminasi untuk hari ini. Mari pertama kita selalu panjatkan bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan kasih sayangnya alhamdulillah hari ini kita masih diberi sehat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan aksi nyata diseminasi budaya positif untuk CGP SMP Tanjung. Tak lupa salam dan selawat kita selalu sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, semoga kita semua mendapat syafaatnya sampai akhir. Bapak Ibu, ini merupakan kebahagiaan bagi saya mengapresiasi terkait dengan pelaksanaan CGP ini yang pada majelis 1, yaitu tentang aksi nyatanya, yaitu diseminasi budaya positif. Untuk budaya positif, memang ini yang saat ini perlu kita kembangkan di sekolah, terutama budaya positif, bagaimana orientasinya kepada anak, supaya ada suatu perubahan yang baik dari yang kebiasaan-kebiasaan yang baik menjadi lebih baik. Untuk budaya positif di SMP Tanjung, itu contohnya budaya positif tentang kehadiran, budaya positif tentang pengolahan sampah dan yang lainnya. Jadi kami mohon kepada para CGP untuk bisa mengambil budaya positif yang berorientasi pada siswa. Kemudian bagi Bapak Ibu guru untuk bisa mencermati, memperhatikan apa yang disampaikan nanti, supaya itu juga menjadi ilmu, tambahan ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya aksi nyata diseminasi budaya positif dari CGP ini akan membawa kebaikan bagi sekolah kita. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mulyaningsi SPD MPD atas sambutannya. Memang betul Bapak Ibu, budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Bukan hanya berpengaruh pada pendidik saja, melainkan murid juga akan sangat berpengaruh apabila diterapkan budaya positif. Jadi nanti di dalam lingkungan sekolah, kalau budaya positif sampai berjalan dengan baik, itu akan membawa pengaruh yang luar biasa bagi perkembangan sekolah itu sendiri. Langsung saja untuk kegiatan inti, yaitu kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan inti. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu SMP Negeri 1
Tanjung yang berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran penerapan pemahaman budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung. Budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira dalam benak Bapak Ibu, kalau ada kata budaya positif yang terbesit dalam benak Bapak Ibu itu apa ya? Apa itu budaya positif? Kebiasaan baik. Iya. budaya baik yang sudah dibiasakan sebagai kebiasaan di sekolah dan kemudian bisa bertanggung jawab. Terima kasih Bu Maria atas jawabannya. Budaya positif itu menurut Bu Maria adalah pembiasaan baik yang sudah diterapkan di sekolah karena mungkin sudah terbiasa. Dari Bu Ida tadi mau menjawab. Budaya positif itu lebih cenderung ke perilaku atau kebiasaan yang baik yang sudah diterapkan di sekolah. Dan efeknya juga yang baik. Hampir sama dengan Bu Maria ya. Intinya budaya positif itu adalah pembiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah yang nantinya akan diterapkan di lingkungan sekolah tersebut demi perkembangan sekolah itu sendiri. Itulah yang dinamakan budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah kalau dalam arti yang luas itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan budaya positif itu sendiri, itu perlu menyediakan rasa aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya Bapak Ibu, budaya positif itu bisa dilaksanakan dengan baik karena semua warga sekolah turut andil di dalamnya. Bukan hanya murid saja yang berperan, tetapi semua warga sekolah harus ikut berperan. Nah, untuk menciptakan budaya positif pada murid, kita sebagai pendidik harus mendorongnya. Ya. Jadi murid itu kalau tidak ada dorongan dari guru, meskipun sudah ada aturan di dalam sekolah itu sendiri, tidak akan bisa berjalan. Karena yang namanya murid itu biasanya masih labil, gitu ya. Terkadang ada hal-hal yang dari luar mereka masih mempercayainya, tetapi mereka tidak yakin pada apa yang mereka lakukan, gitu ya. Jadi budaya positif itu harus timbul pada diri masing-masing siswa. Berarti artinya itu motivasi internal. Internal itu berarti dalam diri, bukan motivasi eksternal. Jadi intinya ya tadi murid harus mempunyai keyakinan dalam dirinya untuk melakukan budaya positif yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, itu atas dukungan dari Bapak Ibu guru beserta warga sekolah yang lain. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan tematik buat Bapak Ibu. Saya mau bertanya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah makna dari disiplin itu sendiri? Bapak Ibu kan sering mendengar ya, bahkan mungkin sudah menjalankan yang namanya disiplin. Saya dulu guru disiplin. Apa sih sebetulnya makna dari disiplin? Ya, nikmat. Disiplin yang saya pahami itu berarti kita harus bertindak atau berperilaku sesuai dengan aturan yang sudah disepakati di lingkungan sekolah. Berarti mematuhi aturan yang sudah ada di lingkungan tempat kerjanya. Kalau kerjanya di sekolah ya berarti lingkungan di sekolah. Itu menurut nikmat. Ada yang lain? Ya, Bu Eli. Disiplin menurut saya taatan
terhadap peraturan yang diterapkan di sebuah sekolah. Ya, intinya sama seperti kayak Bima ya, ketaatan yang harus kita patuhi yang ada di lingkungan sekolah itu adalah makna dari sebuah disiplin, ya. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, pernahkah Bapak Ibu menerapkannya di kelas atau bahkan di lingkungan sekolah? Pernah, Bu Yani. Contohnya seperti apa, Bu Yani? Berangkat tepat waktu, luar biasa. Kalau berangkat ke sekolah jam berapa, Bu Yani? Bu Yani sendiri. Wah, luar biasa. Kita harus mencontoh dari sesosok Bu Yani ini, ya kan? Di sekolah SMP Negeri 1 Tanjung itu masuk pukul 07.00 ya, tetapi Bu Yani jam 7.15 sudah berada di sekolah. 7.15 ya, luar biasa ini. 6.15 sudah berada di sekolah. Kira-kira berangkatnya jam berapa ya? Jam 6. Dari rumah ke jam 6 sampai sini yang kurang lebih Jam 6.15. sekolah 20 menit. Oh, jam 6 20 menitan ya. Berarti belum setengah 7 ya. Iya. Kalau yang lainnya ya mungkin kurang dari jam 7 tetapi enggak ini ya, apa namanya yang mungkin mepet-mepet. Ya. Berapa sih? Kalau saya sendiri ya masih tahap disiplin. Disiplin positif menuju ke situ. Nah, ke situ mana? Ya, selanjutnya definisi disiplin dan nilai kebajikan universal. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh Bu Ida, terus kemudian oleh Bu Eliati dan juga oleh Bu Maria bahwa disiplin itu adalah kalau kita itu mentaati aturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada arti dari disiplin. Patuh pada nilai-nilai yang telah ada dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap yang dilakukan. Ya, jadi sama intinya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kelly, Bu Maria dan Bu Ida. Ya, bahwa disiplin itu adalah patuh pada nilai-nilai yang telah ada dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap yang dilakukan. Sebetulnya menurut Bapak Ibu, disiplin itu wajib tidak dilaksanakan? Wajib. Kenapa? Menciptakan keberhasilan. Disiplin itu bisa menciptakan suatu keberhasilan. Oke, kasih tepuk tangan buat dia ini. Jadi disiplin itu sebetulnya timbul dari diri masing-masing. Ya, jadi motivasi internal yang timbul dari diri masing-masing, bukan motivasi eksternal. Sama halnya dengan murid. Murid kalau misalnya pengen disiplin itu harus timbul dari diri sendiri, dan itu termasuk motivasi internal. Tapi kalau murid kemudian disiplin karena motivasi eksternal, itu tidak akan menimbulkan yang namanya budaya positif. Sebagai contoh, siswa datang tepat waktu, bahkan mungkin di sini di SMP 1 Tanjung itu kan masuk pukul 7. Siswa sampai sekolah jam 7 kurang 10 menit. Itu kan artinya sudah mematuhi aturan nih Bapak Ibu. Ya, jadi itu sudah mulai disiplin. Tetapi kita tidak pernah tahu sebetulnya siswa itu melaksanakan hal itu karena motivasi internal atau motivasi eksternal. Bisa jadi itu motivasi eksternal. Mereka melakukan hal itu karena rasa takut. Saya takut kalau saya datang terlambat, saya akan kena hukuman.
Saya takut kalau saya datang terlambat, nanti tidak diperbolehkan masuk ke sekolah dulu, tetapi melainkan di pintu gerbang. Saya malu, ya kan? Kemudian saya takut nanti kalau saya terlambat, saya dipanggil guru BK, dibimbing. Berarti kan itu termasuk motivasi eksternal, bukan internal, ya. Jadi bukan keyakinan bahwa disiplin itu baik, tetapi masih adanya rasa takut terhadap hukuman. Nah, ini yang perlu kita luruskan, ini yang perlu kita gali, ya. Bagaimana caranya peserta didik atau siswa kita memiliki disiplin, yaitu disiplin yang motivasinya motivasi internal, yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Mempunyai keyakinan bahwa saya harus berangkat sebelum pukul 7 karena itu merupakan aturan SMP 1 Tanjung. Gitu. Jadi di sini yang saya garis bawahi bahwa disiplin itu sangat penting, tetapi harus memiliki motivasi internal dalam dirinya sendiri. Dan itu nantinya akan bisa dijadikan sebagai budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing, termasuk budaya positif di SMP Negeri 1 Tanjung. Adapun nilai-nilai kebajikan universal terkait dengan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan universal yang ada adalah nilai yang disepakati bersama, merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu dan bersifat universal tanpa memandang bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Jadi di samping disiplin positif yang sudah ada di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung, itu di dalamnya juga ada nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada seluruh warga sekolah. Tujuan dari disiplin positif. Kenapa setiap sekolah itu harus menerapkan disiplin positif? Karena memiliki tujuan, yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu ya. Tujuannya itu untuk memotivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk nilai-nilai kebajikannya, dari disiplin positif itu sendiri supaya bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai kebajikannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu kenapa sekarang ini tercipta yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu ternyata memiliki makna tersendiri Bapak Ibu. Jadi pemerintah itu membuat profil pelajar Pancasila itu tidak semena-mena. Tidak hanya ini loh ada profil pelajar Pancasila kemudian diterapkan di sekolah, tapi tanpa mengetahui makna sebenarnya. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah yang namanya profil itu berarti kayak cover ya, sesosok gitu. Siswa yang belajar sepanjang hayat tetapi memiliki nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Jadi diharapkan setiap siswa, setiap peserta didik belajar sepanjang hayat namun tetap memiliki nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Termasuk apa saja nilai Pancasilanya, yaitu mereka harus memegang teguh beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mereka harus mandiri, mereka bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif.
Itulah makna dari profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka, mengharapkan mereka untuk menjadi profil pelajar Pancasila, ya, peserta didik yang selalu belajar sepanjang hayat tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Begitu. Ini ada pertanyaan pemantik lagi, sebelumnya masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Oke, biar tambah semangat ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Ada 3 pilihan sesuai dengan jawaban Bapak Ibu sendiri. Coba jawabannya yang mana nih kira-kira? A. Motivasi karena tidak ingin ditegur kepala sekolah. Yang B. Ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan. Yang C. Ingin mendapatkan penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu itu yang mana nih motivasi tentang kedisiplinan? Kata Bu Hikmah yang A. Motivasi karena tidak ingin ditegur kepala sekolah. Kenapa Bu Hikmah? Ya, karena kalau ditegur berarti kita memiliki kesalahan. Oke. Terus kemudian ada yang mau menjawab lagi? C. C. Karena ingin mendapatkan penghargaan. Begitu ya Pak? Penghargaan untuk apa ini Bu Ija? Penghargaan dari siswa. Penghargaan dari siswa. Jangan sampai kelasnya kosong. Jangan sampai kelasnya kosong. Ya, pelajaran ini selalu. Jadi artinya intinya namanya guru itu kan digugu dan ditiru ya Bunda ya. Berarti kita mencontohkan terlebih dahulu ya Bunda ya, supaya peserta didiknya juga mengikuti. Oke. Luar biasa. Terus satu lagi. Yang B berarti yang B. Oh, itu dia B. Mendapatkan pujian. Berarti Bunda mendapatkan pujian. Setiap orang memiliki jawaban masing-masing, ya. Bu Hikmah yang A, Bu Ida yang C, Bu Budi yang B. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Bunda. Pokoknya intinya disiplin itu lahir dari dalam diri masing-masing ya. Selanjutnya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori motivasi menurut Diana Gosen. Ada 3, yaitu motivasi eksternal. Yang kedua juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah motivasi internal. Motivasi eksternal itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi contohnya sama seperti kayak Bu Hikmah. Saya tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah. Itu termasuk motivasi eksternal Bu Hikmah. Berarti datang dari luar, belum dari dirinya sendiri. Ya kan? Ya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh dari Bu Budi tadi, saya ingin mendapatkan penghargaan. Bu Ida ya tadi ya? Oh iya Bu Ida, maaf Bu Ida. Ingin mendapatkan penghargaan, tetapi dari sini penghargaan yang dimaksud Bu Ida adalah penghargaan dari siswa. Berarti bersifat positif, penghargaan dari siswa. Karena yang namanya guru itu sama halnya dengan ditipu dan ditiru. Begitu. Terus kemudian yang ketiga, motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah,
Nah, ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk teori motivasi sendiri, menurut Diana Dosen ada 3, yaitu motivasi eksternal, kemudian yang kedua juga masih motivasi eksternal, dan yang ketiga yaitu motivasi internal. Motivasi eksternal artinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang tadi dicontohkan Bu Hikmah, berangkat tepat waktu karena untuk menghindari teguran dari kepala sekolah. Itu contoh dari motivasi eksternal. Terus kemudian yang kedua masih dengan motivasi eksternal, tetapi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, motivasi eksternal yang pertama, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Ida. Beliau berangkat tepat waktu karena ingin mendapatkan penghargaan dari peserta didik, dari siswa. Sebagai contoh, yaitu namanya guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi Ida itu pengen menjadi contoh buat murid-muridnya bahwa guru itu bisa digugu dan ditiru, berangkat tepat waktu, disiplin, sehingga nanti muridnya akan mencontoh bapak ibu gurunya. Nah, itu adalah contoh dari motivasi eksternal yang tadi dicontohkan oleh Ida. Yang ketiga, motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebetulnya dari 3 motivasi yang disampaikan oleh Diana Dosen, yang paling cocok itu menurut Bapak Ibu yang mana? Apakah yang nomor 1, nomor 2, atau yang nomor 3? Ada yang mau menjawab ya Bu Budi? Nomor 3. Nomor 3. Mengapa Bu Budi? Karena kalau motivasi dari dalam atau motivasi internal itu, mereka kan memiliki kesadaran sendiri dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya, sehingga akan timbul kesadaran. Nah, intinya melakukan tanpa ada imbalan. Ya, luar biasa, kasih tepuk tangan buat Bu Budi. Luar biasa sekali jawabannya yang betul Bapak Ibu yang dikatakan Bu Budi, bahwa motivasi internal itu yang sangat diperlukan bagi seorang pendidik. Ya, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu harus timbul dari dirinya masing-masing, tidak timbul dari luar. Jadi apa yang dikatakan Bu Budi itu betul sekali. Nah, itu tadi adalah teori motivasi dari Diana Dosen. Adapun pertanyaan pemantik selanjutnya untuk menyemangati kegiatan di siang hari ini. Apa yang Ibu Bapak Guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Nah, di sini ada 3. Yang pertama memberikan hukuman, yang ketiga memberikan teguran, dan yang kedua memberikan teguran, dan yang ketiga restitusi. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Menurut Bapak Ibu yang mana nih dari pertanyaan pemantik itu? Ada yang mau menjawab? Apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Kira-kira jawabannya yang mana? B. Ya, menurut Bu Ida jawabannya yang B, memberikan teguran. Kenapa Bu Ida memberikan teguran? Karena anak cenderung pasti akan selalu mengulang kesalahan itu. Ya, Kita jangan bosan selalu mendidik memberikan teguran, selalu memberikan teguran tanpa harus memberikan hukuman sama. oke. Oke. Berarti intinya tidak hanya sekali 2 kali ya kita mengingatkan kepada siswa, tetapi selalu diingatkan sampai betul-betul siswa itu menyadari kesalahan dirinya sendiri. Terus kemudian ada yang lain? Tidak
Ada. Oke, Budi, jawabannya apa Budi? Karena saya sudah mengikuti CGP, diharapkan yang C. Yang C, restitusi. Oke. Ya, nanti ada jawabannya restitusi. Kenapa nggak ada yang menjawab memberikan hukuman? Ya, Vina. Saya lebih cenderung menjawab yang memberikan hukuman. Kenapa alasannya Bu Vina? Karena alasannya ketika saya bersekolah di SMP, SMA itu sudah dilakukan peraturan, sudah ada himbauan dari kepala sekolah, dari kepala yayasan mungkin kalau di swasta, Ya. dan banyak sekali himbauan yang ditempelkan di sudut-sudut sekolah. Jadi siswa diharuskan sudah tahu, sudah diberi himbauan langsung, sudah banyak aturan di setiap sudut sekolah seperti itu. Jadi kalau melanggar, ya harus siap diberi hukuman. Di saat saya sekolah SMP, SMA itu ketika ada yang melanggar, ya harus langsung diberikan hukuman. Sudah ada tidak tapi sudah tidak ada. Dan menurut saya itu lebih efektif. Lebih efektif. Oke. Yang saya alami Ya. ketika saya di SMP dan di SMA. Ya. Ya, yang saya alami. Ya. Ya. Terima kasih Bu Vina jawabannya. Jadi setiap masing-masing guru memiliki jawaban ya. Ada yang menjawab A memberikan hukuman, ada yang menjawab B memberikan teguran, dan ada yang menjawab C restitusi. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang tadi sudah dijawab. Kita akan membahas tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang Bapak Ibu perhatikan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Sehingga nanti kita dalam memperlakukan peserta didik, kita itu bisa dengan bijak dalam memberikan sebuah motivasi ketika anak itu mempunyai suatu kesalahan. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman adalah sesuatu yang diterima bila melakukan kesalahan, bersifat satu arah dan sebelumnya tidak ada kesepakatan, itu hukuman. Kalau konsekuensi, tindakan yang dilakukan akibat perbuatannya didasari oleh kesepakatan bersama, dibuat tidak nyaman untuk sementara. Nah, kemudian kalau restitusi, tindakan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang ada, serta proses untuk seseorang berbuat lebih baik lagi. Kira-kira setelah membaca perbedaan ini, Bapak Ibu itu dalam memberikan motivasi ke siswa ketika membuat sesuatu kesalahan yang mana? Apakah dengan hukuman, ataukah dengan restitusi, ataukah dengan konsekuensi? Saya akan menjelaskan ini nanti untuk 3 hal ini, ya. Perbedaannya di mana? Kalau hukuman itu artinya berarti peserta didik itu masih mempunyai rasa takut karena sudah ada aturan di dalamnya. Aturan itu kan identiknya dengan hukuman. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Vina itu memang betul. Kalau ada aturan pasti ada hukuman. Tapi nanti efek ke depannya itu tidak baik. Membuat anak akan menjadi seorang pendendam. Kemudian membuat anak trauma di kemudian hari. Dan akan selalu mengingat kejadian-kejadian itu kelak di kemudian hari. Dan itu akan diterapkan ketika mereka sudah dewasa. Itu sebetulnya tidak baik kalau memberikan hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu berarti anak tersebut menyadari apa yang diperbuatnya itu salah, gitu. Jadi kesadaran dalam dirinya itu konsekuensi. Sebagai
contoh, misalnya pada saat pembelajaran, kemudian anak tersebut tidak sengaja menjatuhkan air, tumpah. Mau tidak mau anak tersebut harus membersihkan air tersebut. Karena kalau setiap belajar itu diusahakan jangan ada makanan, minuman disediakan terlebih dahulu. Nah itu namanya konsekuensi yang harus diterima oleh peserta didik. Contoh lain sebagai konsekuensi, misalnya dia mencoret-coret buku temannya, konsekuensinya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya. Iya, mau tidak mau karena mencoret-coret itu konsekuensi dan kesadaran dalam diri. Kemudian yang terakhir restitusi yang disampaikan Bu Budi itu sebetulnya sangat efektif Bapak Ibu. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu ya berarti artinya kita itu menggali dulu apa permasalahan dari anak tersebut. Kita mencari tahu dulu kenapa anak tersebut sampai melakukan hal itu. Nah, kemudian dicari jalan solusinya. Jangan merasa anak itu dipojokkan, jangan merasa anak itu disalahkan. Tetapi yuk, kita bareng-bareng mencari solusinya, bagaimana caranya supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Nah, kemudian setelah dibuat kesepakatan itu, guru menanyakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu. Misalnya ketika anak datang terlambat, saya harus bangun pagi supaya saya tidak terlambat. Kalau bangun pagi berarti malamnya tidurnya jam berapa supaya tidak bangun kesiangan. Saya harus tidur jam segitu. Saya harus alarm jam biar saya nggak kesiangan. Itu nanti solusinya dicari bareng-bareng. Kemudian anak menyadari kesalahannya sendiri. Dan terakhir guru menanyakan, kira-kira yang tadi kamu sampaikan kapan akan kamu lakukan? Mulai hari ini saya akan melakukan hal itu. Saya tidak akan melambat lagi, saya akan bangun pagi. Itu adalah motivasi Bapak Ibu. Itu yang namanya restitusi. Menanyakan apa yang terjadi, kemudian mencari solusi dan memotivasi supaya anak membenahi kesalahannya. Itu adalah sebuah restitusi yang harus diterapkan oleh para pendidik. Jadi jangan hukuman ataupun teguran. Ya, itu. Tadi keyakinan kelas ada juga tentang macam-macam kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Di sini untuk macam-macam kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan penguasaan. 5 macam kebutuhan dasar manusia ini pasti sangat diperlukan oleh kita sebagai manusia. Semuanya pasti kita butuhkan, pasti kita perlukan. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Ya, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu. Ya, yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kira-kira Bapak Ibu, orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu itu siapa ya? Keluarga. Keluarga. Betul. Sekali ya, karena keluarga itu segalanya. Tanpa keluarga kita tidak punya semangat, ya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kira-kira apa ini? Nilai-nilai kebajikan yang penting dalam hidup Bapak Ibu. Kejujuran. Kejujuran, karena memang kejujuran itu di atas segalanya ya. Orang jujur itu akan mudah dalam menjalani hidup. Betul sekali. Terus kemudian, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Kesabaran. Kesabaran. Kalau orang sabar itu hidupnya itu nyaman, tenang, enak gitu ya? Iya. Iya, betul. Kemudian apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan saat ini?
menjadi calon guru penggerak. Menjadi calon guru penggerak, luar biasa sekali. Karena memang menjadi calon guru penggerak itu tidak mudah ya Bu Is ya. Iya, Iya, luar biasa. Harus melalui berapa tahap tesnya? tesnya ada 3 tahap, Ada Bu. 3 tahap. Biasanya terkadang juga belum sampai 3 tahap aja banyak yang sudah gugur ya. Betul. Berarti itu adalah pencapaian yang sangat membanggakan untuk Ibu Iis saat ini. Luar biasa sekali. Terus kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Siapa yang mau menjawab, Bapak Ibu? Kira-kira apa nih tentang perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup saya? Ketika sudah membahagiakan orang tua. Ketika sudah membahagiakan orang tua itu luar biasa sekali. Karena selagi orang tua masih ada, kita harus membahagiakannya. Betul sekali. Terus kemudian, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kira-kira apa nih yang paling bermakna dalam hidup Anda, Bapak Ibu? Apa nih kira-kira yang paling bermakna? Masa depan anak-anak. Masa depan anak-anak. Berarti sebagai orang tua pengen melihat anak-anaknya sukses ya. Betul. Ya, luar biasa sekali. Memang yang namanya orang tua itu ketika melihat anaknya sukses, melihat anaknya di puncak karir yang membanggakan, itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa untuk orang tua. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Iis. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Kalau kita selama ini tahunya adalah seorang guru itu adalah penghukum. Kalau ada anak didiknya yang berbuat salah, pasti akan dihukum ujung-ujungnya. Tahunya berarti cuma penghukum. Ternyata posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, terakhir adalah sebagai manajer. Apa saja sih yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer? Apa itu perbedaannya? Nah, ini Bapak Ibu. Penghukum. Jadi, kalau selama ini kita selalu menghukum siswa ketika siswa itu berbuat salah, itu sebetulnya harusnya dihindari Bapak Ibu. Karena dampak dari penghukum itu sendiri itu akan menjadikan anak menjadi pendendam. Terus kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran tersebut. Nah, jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik, pengajar itu menghindari yang namanya penghukum. Terus kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Maksudnya bagaimana ini membuat rasa bersalah? Ketika ada seorang anak atau peserta didik membuat suatu kesalahan, kita itu sebisa mungkin mengatakan kepada anak itu dengan suara lembut, namun menyalahkan apa yang dia lakukan. Itu yang pertama. Ketika kita sedang menghadapi anak yang melakukan suatu kesalahan. Yang kedua, guru menyatakan kesalahannya pada siswa dan guru menderita. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Biar seolah-olah anak itu merasa bersalah terhadap kesalahannya. Jadi kita itu sebagai guru memberitahu bahwa yang mereka lakukan itu salah, tetapi dengan nada yang lembut. Jadi menjadikan anak itu merasa, oh iya ya, saya itu melakukan suatu kesalahan, dan guru tersebut merasa
kecewa dengan apa yang saya lakukan. Jadi itulah yang dinamakan pembuat rasa bersalah. Seolah-olah anak itu memang meyakini bahwa dia itu betul-betul salah. Tetapi ya guru itu tadi harus menyatakannya dengan penuh rasa lembut dalam mengatakan kesalahan anak tersebut. Terus kemudian dampaknya apa untuk membuat rasa bersalah? Membuat siswa merasa dirinya itu bersalah dalam melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, rendah diri dan menarik diri. Jadi ketika anak tersebut memahami dan kemudian menyadari bahwa oh iya ya saya salah, itu artinya saya itu harus memperbaiki apa kesalahan saya dan jangan membuat kecewa dengan gurunya lagi. Jadi gurunya itu merasa kecewa di sini Bapak Ibu. Next. Nah, di sini posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, seorang guru dengan siswa alangkah baiknya jangan terlalu dekat sekali karena nanti anak itu seolah-olah menganggap gurunya itu sebagai teman dan guru itu merasa tidak ada wibawanya di depan siswa. Jadi dampaknya itu murid bergantung pada satu orang dan kemudian membuat siswa tidak mandiri. Karena apa? Karena anak tersebut merasa bapak itu atau ibu itu kok dekat sekali sama saya dan merasa melindungi saya begitu. Jadi murid itu tergantung pada satu guru tersebut saja, tidak mau dengan guru yang lain begitu Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Terus kemudian membuat siswa tidak mandiri karena merasa ada yang memperhatikan lebih dan melindungi guru tersebut dijadikan sebagai teman begitu. Jadi artinya bahwa di sini memang guru tidak diperbolehkan terlalu dekat dengan siswanya karena memang nanti menjadikan dampak yang kurang baik untuk siswa tersebut. Siswa tersebut menjadi tidak mandiri dan bergantung dengan satu guru saja, tidak mau bersosialisasi dengan guru yang lain. Gitu. Kemudian posisi kontrol guru yang keempat yaitu sebagai pemantau. Apa itu sebagai pemantau? Sebagai pemantau itu artinya seorang guru memantau saat siswa itu diberi sanksi. Jadi guru itu akan melihat ya ketika siswanya membuat suatu kesalahan dan kemudian dia itu akan memantau kesalahan siswa yang telah dibuat. Terus kemudian dampaknya untuk guru yang sebagai seorang pemantau itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Terus kemudian dampak yang kedua tidak sepenuhnya mandiri karena memang siswanya itu pasti hanya akan melihat gurunya, paling guru itu hanya memantau saja, paling guru itu hanya menasehati saja ketika saya berbuat salah, begitu. Jadi dampaknya juga kurang baik kalau posisi guru sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Mungkin Bapak Ibu asing ya, manajer. Kalau manajer itu biasanya identiknya dengan apa ya Bapak Ibu? Perusahaan, betul. Manajer, seorang manajer itu ya berarti yang bekerja di suatu perusahaan, bekerja di suatu perusahaan asing ya, swasta gitu. Ternyata manajer itu adalah membantu siswa memecahkan suatu masalah ketika siswa tersebut membuat suatu masalah. Jadi di sini ketika kita sebagai seorang manajer dalam menghadapi permasalahan siswa, alangkah baiknya satu, kita bersikap
bersuara netral. Terus kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan bermakna. Dan yang keempat, membantu siswa memecahkan masalah. Nah, dampaknya kalau kita sebagai posisi kontrol guru manajer itu adalah membuat murid menjadi mandiri. Kemudian murid menjadi percaya diri dalam memecahkan masalah sendiri. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling bagus, yang paling efektif sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, yaitu menjadi seorang manajer. Nah, ini adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, ketika kita dihadapkan dalam suatu masalah siswa, kita akan membuat suatu penerapan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, alangkah baiknya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah cara yang efektif untuk mendapatkan solusi dari permasalahan siswa tersebut. Ada 3 cara atau 3 langkah dalam segitiga restitusi dalam menghadapi atau memecahkan suatu permasalahan siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu artinya kita menanyakan terlebih dahulu kenapa anak tersebut sampai melakukan suatu kesalahan. Di sini kita itu tidak boleh memojokkan anak tersebut karena anak tersebut membuat suatu kesalahan, ya Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas itu sangat penting biar anak itu merasa nyaman dulu mau menceritakan permasalahannya kepada kita, gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menggali mengapa anak tersebut membuat suatu kesalahan, pasti ada alasannya. Dan ketika anak tersebut sudah menceritakan kesalahannya, jangan kita langsung menjudge, jangan kita langsung memarahi, memojokkan, menyalahkan, tetapi kita mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu. Terus kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini untuk menanyakan keyakinan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa apa yang sudah dibuat di dalam kelas, kesepakatan antara guru dengan siswa yang dijadikan sebagai keyakinan kelas, kita tanyakan kembali ke siswa tersebut yang mempunyai kesalahan. Contohnya tadi, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kamu buat di kelas? Nah, itu kita ungkapkan kembali. Kita tanyakan kembali. Jadi nanti anak akan meyakini, oh iya, apa yang saya lakukan itu salah. Dan keyakinan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kedepannya dia akan menyadari bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat itu adalah penting, yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga nanti kedepannya anak akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali setelah kita mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuatnya bersama dengan teman-temannya beserta wali kelasnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah pada sarapan pagi? Untuk kesempatan kali ini berarti ingin membuat sebuah keyakinan kelas bersama kalian, ya, dimana nanti keyakinan kelas itu akan disepakati bersama antara berarti dengan kalian. Kalian pernah mendengar keyakinan kelas tidak? Berarti belum tahu tentang keyakinan kelas itu apa? Oke. Guru jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama halnya dengan kesepakatan kelas. Nah, sebelumnya kan kalian sudah pernah membuat kesepakatan kelas waktu di kelas 7 ya. Nah, sekarang kesepakatan kelas itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa harus dinamakan keyakinan kelas? Yang namanya keyakinan kelas itu berarti artinya siswa itu meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu adalah memang betul-betul yang memenuhi atau mematuhi aturan sekolah. Gitu ya. Jadi semua yang ada di sekolah yang bersifat positif ya, seperti aturan itu akan diyakini oleh para siswa. Termasuk kalian di dalam kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas, ya. Jadi apapun yang bersifat positif, ya, yang bersifat positif, kalian yakini dan itu yang akan menjadikan sebuah keyakinan kelas. Kalau aturan, ya, kalau aturan sekolah atau aturan kelas itu kan identiknya dengan suatu hukuman ya, ya enggak? Ya, kalau ada aturan pasti ada yang namanya hukuman. Kalau saya tidak mematuhi aturan itu, berarti nanti saya akan kena hukuman. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, bukan yang namanya aturan kelas. Artinya apa? Artinya berarti kalian meyakini apa yang kalian buat sendiri akan dilaksanakan secara penuh tanggung jawab. Karena kalian yakin dalam diri kalian sendiri. Oh iya, saya membuat keyakinan kelas yang saya tulis, misalnya contohnya ya, katakanlah menjaga kebersihan kelas. Berarti kan kalian meyakini hal itu. Oh, berarti kalau kelasnya kotor harus segera dibersihkan. Karena saya yakin dengan menjaga kebersihan kelas, maka saya akan belajar dengan nyaman. Nah, itu yang namanya keyakinan yang muncul dari dalam masing-masing murid, gitu ya, masing-masing siswa. Jadi tidak adanya hukuman, tapi keyakinan dalam diri seseorang, kesadaran, gitu ya. Akhirnya nanti kalian akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, tidak dengan penuh rasa takut. Kalau aturan kan identiknya, nanti kalau saya tidak melakukan ini pasti saya akan kena hukuman, ya kan? Saya nanti dihukum. Itu kan nanti timbulnya bukan kesadaran, bukan keyakinan, tapi rasa takut, gitu ya. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang nantinya akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini nanti akan dibuat oleh kalian sendiri dan disepakati oleh guru. Itu ya. Jadi nanti akan berarti bagikan lembaran kertas di mana nanti kalian akan menuliskan satu saja keyakinan kelas yang akan kalian buat. Kemudian setelah kalian tulis, kalian tempelkan di samping gitu ya, di sana. Bu, untuk menuliskannya bagaimana? Nah, untuk menuliskan keyakinan kelas, hindari kata-kata negatif. Ya.
menuliskannya yang positif, kalimat positif, hindari kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu yang bagaimana, Bu? Kalimat positif yang bagaimana? Nah, sebagai contoh seperti ini. Kalimat negatif itu contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Hindari, jangan ada kata tidak. Ya, itu nanti tibanya akhirnya menjadi sebuah aturan yang nantinya akan dapat hukuman. Nah, itu dihindari kata-kata itu. Diganti dengan kalimat positif. Karena ini membuat keyakinan, biar kalian sadar pada keyakinan yang kalian buat sendiri. Jadi diganti yang tadinya berbau kalimat negatif, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, diganti menjaga kebersihan. Nah, sama kan artinya, tapi itu kalimat-kalimat positif. Gitu ya. Nah, kemudian contoh lain. Kalimat negatif yang harus dihindari. Tidak boleh mencontek ketika ulangan. Itu kan contoh kalimat negatif ya, karena ada kata-kata tidak boleh. Kalau kalimat positifnya bagaimana? Kalimat positifnya menurut kalian bagaimana? Jujur. Nah, ini kan kalimat positif. Ya kan? Orang kalau jujur, ya kan, tidak akan menyontek ketika ulangan dia. Jujur dalam hal apapun. Gitu ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas berarti minta tolong satu kalimat keyakinan positif saja yang akan kalian buat di lembaran kertas ini. Ya. Pakai kalimat positif, misalnya jujur, menjaga kebersihan kelas, ya kan? Terus kemudian disiplin. Nah, itu kan gampang, kata-kata yang sebenarnya itu gampang-gampang ya, tapi itu berbau positif. Jangan ada kata-kata yang berbau tidak boleh, jangan, itu kalimat negatif, tidak diperbolehkan. Pokoknya yang simpel-simpel aja nggak apa-apa. Ya. Semangat belajar itu kalimat positif. Gampang kan? Ya. Silakan nanti kalian tuliskan di sini ya, apapun terserah kalian. Kalian curahkan di sini untuk keyakinan kelas yang akan kalian yakini untuk kedepannya. Ya. Tidak usah ditulis nama kelas, tidak usah langsung kalimat keyakinan kelasnya saja.
Terima kasih untuk keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Sekarang guru akan melihat apa yang tadi kalian tulis. Ini nanti semuanya tidak akan dibuat keyakinan kelas, tapi nanti akan dipilih ya dari beberapa anak yang kira-kira untuk keyakinan kelas 8 itu apa saja. Karena kalau semuanya itu akan terlalu banyak. Jadi nanti dipilih saja sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Nah itu nanti ada 10, nah itu ada 8 ya. Dan itu saja. Nah sekarang guru pilih dulu ya.
Ada 15 untuk keyakinan kelas 8D ya. Ya. Ya, Mak. Menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Sepakat? Sopan terhadap guru. Sepakat? Berbicara dengan sopan dan santun ini hampir sama ya. Santun itu artinya berbicara sopan dan santun itu bukan hanya pada guru saja, tetapi pada teman-temannya juga. Ya? Sepakat tidak? Menjaga fasilitas kelas atau sekolah. Sepakat? Menjaga kebersihan kelas. Saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas 8E. Kreatif. Sepakat? Melaksanakan piket setiap hari. Ini sama seperti menjaga kebersihan kelas ya. Berarti ini tidak usah diambil. Ini sudah mewakili menjaga kebersihan kelas. Inovatif. Sepakat? Selalu menjaga kerukunan di dalam kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat? Yang terakhir adalah amanah. Sepakat? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Ya, 13 keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ini sepakat untuk 13 keyakinan kelas yang sudah kalian yakini. Sepakat ini? Oke. Untuk kesepakatan yang sudah dibuat, ada penandatanganan keyakinan kelas 8E. Itu artinya kalian sudah meyakini di atas tanda tangan kalian sendiri. Itu ya. Nah, sekarang dimulai. Tanda tangan terus di sampingnya nama. Ikut-ikut siap. Cilik yang paling apa ya? Tangan itu apa sih? Nama panggilan sih? Action. Amen.
Ini karena tidak tahu. Astagfirullah ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Jihan? Saya mau ketemu Bu Rati. Oh iya sini, silakan masuk Jihan. Ada apa Jihan? Maaf Bu mengganggu waktunya. Iya, gimana Jihan? Ada apa? Saya mau melaporkan tentang Miftah Bu. Oh iya, gimana? Ada apa dengan Miftah? Jihan? Tadi Miftah mencontek ulangan harian saya Bu. Terima kasih atas informasinya Jihan. Nanti Bu Rati akan menindaklanjuti mengenai hal ini. Kamu sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Jihan ya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Bu, makasih. Sini duduk Miftah. Iya Bu. Miftah sudah sholat duhur? Belum Bu. Belum. Setelah ini nanti sholat duhur ya? Iya Bu. Iya. Miftah tahu nggak dipanggil Bu Rati ke sini karena apa? Nggak tahu Bu. Tidak tahu. Jadi begini Miftah, tadi ada salah satu teman kamu, si Jihan, itu melaporkan bahwa Miftah mencontek pada saat ulangannya Bu Rati. Betul tidak Miftah? Betul Bu. Betul. Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu betul apa salah? Salah Bu. Salah. Nah, kalau kamu menyadari kesalahan kamu itu artinya berarti nanti kedepannya kamu harus memperbaikinya. Gitu ya? Iya Bu. Iya. Tetapi di sini Bu Rati tidak akan menyalahkan kamu mengapa kamu sampai mencontek. Karena Bu Rati tahu bahwa manusia itu pasti mempunyai suatu kesalahan. Sama halnya dengan Bu Rati. Bu Rati sebagai manusia juga pernah mengalami suatu kesalahan. Ya, pernah mempunyai suatu kesalahan. Contohnya Bu Rati pernah datang
terlambat pada saat seminar, pernah mencontek ketika ada tugas gitu ya. Menconteknya itu di Google misalnya, karena tidak tahu jawaban sehingga mencontek di Google. Nah itu kan merupakan suatu kesalahan. Artinya kan Bu Rati tidak mau berusaha mencari di jawaban di catatan gitu ya. Jadi di sini Bu Rati tidak akan menyalahkan Miftah kenapa Miftah sampai mencontek, tetapi di sini Bu Rati akan mencari solusi. Yuk kita bareng-bareng mencari solusinya Miftah. Bagaimana supaya Miftah ke depannya pada saat ulangan harian tidak mencontek lagi. Gitu ya Miftah ya? Iya. Pastinya Miftah melakukan hal seperti ini ada alasannya. Kenapa Miftah sampai mencontek? Coba ceritakan ke Bu Rati. Kenapa Miftah sampai mencontek? Semalam tidak belajar Bu, soalnya kebanyakan main HP. Semalam tidak belajar karena kebanyakan main HP. Oh, kalau bermain HP itu sampai larut malam kah? Iya Bu. Iya, bermain HP-nya itu ngegame atau bermain media sosial yang lain? Ngegame sama media sosial. Ngegame sama media sosial. Berarti sudah ketagihan ya Miftah ya, Iya, sering Bu. bermain HP ya. Apakah hanya dilakukan pada saat ulangan harian IPS saja atau ulangan-ulangan yang lain kamu sering tidak belajar? Sering tidak belajar Bu. Sering tidak belajar. Berarti kamu menyadari kesalahan kamu ya Miftah ya? Iya Bu, menyadari. Berarti apa yang kamu lakukan ini melanggar kedisiplinan tidak? Melanggar Bu. Melanggar. Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat antara Bu Rati dengan kalian? Masih Bu, masih ingat. Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal semester ya. Menurut kamu apa yang kamu lakukan ini termasuk melanggar keyakinan yang sudah dibuat belum? Melanggar Bu. Melanggar. Itu masuk ke dalam keyakinan apa Miftah? Kejujuran. Kejujuran. Iya betul ya. Setiap manusia itu harus punya rasa kejujuran. Harus punya rasa jujur di dalam dirinya ya. Ya, karena kalau orang yang sudah tidak jujur itu tidak akan dipercaya oleh orang lain. Meskipun kita berbuat sebaik apapun, kalau kita tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Sehingga kejujuran itu penting, gitu ya. Nah, menurut kamu, apa yang kamu lakukan ini tentang ketidakjujuran kamu dalam hal menyontek pada saat ulangan harian, kamu akan memperbaikinya bagaimana Miftah ke depannya? Dengan cara belajar, Dengan cara belajar, terus kemudian mengurangi waktu bermain HP. mengurangi waktu bermain HP, terus apalagi? Berdoa, Ya berdoa Bu. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian apalagi? Berpikir Semampunya. semampunya. Betul, ada 4 hal yang harus kamu lakukan ya. Jadi kalau kamu tadi sudah menyebutkan tentang 4 hal yang akan kamu lakukan ke depannya supaya tidak mencontek lagi, antara lain tadi seperti belajar ya, karena yang namanya ulangan itu perlu persiapan. Persiapannya apa? Yaitu belajar supaya nilainya juga bagus. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mengurangi bermain HP. Iya betul apa yang kamu katakan. Yang ketiga berpikir semampunya. Jadi ketika ulangan harian itu memang harus berpikir semampu kita ya. Meskipun kita tidak bisa, itu hasil dari kita sendiri gitu ya. Tidak hasil dari mencontek. Terus kemudian yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa yang kamu sampaikan itu betul sekali Miftah. Dan kira-kira kapan nih kamu akan memulai hal itu dalam memperbaiki apa yang kamu sudah lakukan? Mulai hari ini kah atau nanti? Mulai hari ini Bu. Mulai hari ini, luar biasa sekali.
Jadi apa yang kamu lakukan tadi, kemudian diperbaiki, apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ratih ya tentang 4 hal yang akan kamu perbaiki, kamu akan memperbaikinya dimulai hari ini. Ya, semoga apa yang kamu niatkan akan terlaksana dengan baik dan kedepannya akan menjadi jauh lebih baik sehingga Miftah tidak akan ketergantungan dengan orang lain apabila ada ulangan harian ataupun tes yang lain. Itu ya Miftah ya. Iya. Jadi kedepannya semoga Miftah bisa menjadi siswi yang luar biasa. Gitu ya Miftah ya. Ya, terima kasih Miftah. Sukses selalu. Kamu boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Miftah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ramadhani dari kelas 8B dari praktek kegiatan pendidikan institusi. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan saya tidak merasa dibutuhkan sama sekali. Terima kasih Ibu Ratih Kumaladewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya terlambat karena tadi saya bangunnya kesiangan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan terlambat lagi ya. Ya, Silakan duduk. terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Dani. Silakan duduk Dani. Silakan duduk Dani. Ya. Dani, tadi sudah istirahat? Sudah jajan, sudah makan? Sudah, alhamdulillah. Dani tahu nggak dipanggil Bu Ratih ke sini karena apa? Tidak tahu. Bu Ratih manggil Dani ke sini karena tadi Dani di pelajarannya Bu Ratih ya pada saat jam pertama berangkatnya kesiangan ya, terlambat masuk kelas. Jadi Bu Ratih panggil Dani ke sini karena Bu Ratih pengen tahu alasan Dani kenapa sampai berangkat kesiangan. Selain itu juga di beberapa hari kemarin Bu Ratih dapat laporan dari Bapak Ibu guru bahwa Dani sering berangkat kesiangan. Jadi Bu Ratih penasaran nih sama Dani, kenapa Dani sampai sering berangkat kesiangan di sekolah? Ya. Nah, menurut Dani, apa yang Dani lakukan tersebut benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Tidak disiplin, berarti melanggar keyakinan ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat, melanggar aturan sekolah juga, gitu ya. Aturan sekolah itu berangkat pukul berapa sampai sekolah? Maksud itu pukul berapa? Pukul 7, sedangkan Dani kalau sampai sekolah itu pukul berapa? 7 berapa? 7.20, berarti cukup lama ya, terlambatnya 20 menit. Nah, itu sering dilakukan sama Dani? Sering. Berarti Dani sudah menyadari ya kalau itu salah ya? Iya. Nah, di sini Bu Ratih tidak akan menyalahkan Dani ya, karena menurut Bu Ratih yang namanya manusia itu tempatnya salah dan hilaf, ya. Dani melakukan hal seperti itu, melakukan kesalahan seperti itu, sama halnya juga Bu Ratih juga pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Ya, Bu Ratih juga sama pernah melakukan kesalahan, dimana Bu Ratih pernah berangkat terlambat pada saat acara seminar.
bangunnya kesiangan. Kalau bangun jam berapa Dani? Jam 7. Berarti kalau bangun siang sekali ya Dani ya? Berarti itu kalau tidur malam harinya jam berapa Dani sampai bangun jam 7 di pagi hari? Tidurnya jam 11 malam. Jam 11 malam itu apakah Dani belajar di malam hari itu atau bermain HP atau melakukan kegiatan yang lain? Bermain HP. Kalau kamu bermain HP itu apa yang dimainkan di HP tersebut? Game. Oke, berarti Dani sering bermain game di HP. Itu sudah sering Dani? Sering. Di tahap ketagihan kah? Berarti sudah ketagihan ya Dani ya untuk bermain game ya? Sehingga tidurnya di jam 11 malam gitu. Berarti nggak belajar kalau malam? Tidak. Dani masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu guru sama siswanya ya di awal semester ya, mengenai keyakinan kelas dari beberapa itu? Masih ingat nggak Dani? Masih. Nah, apa yang Dani lakukan itu masuk dalam keyakinan kelas nggak diantaranya? Masuk. Apa itu? Kedisiplinan. Berarti artinya di sini Dani tidak disiplin ya. Di situ kan sudah tertulis keyakinan siswa untuk berangkat tepat waktu. Ya, jam 7 sudah harus sampai sekolah. Nah, itu kan sudah diyakini ya sama siswa, sama guru bahwa memang masuk sekolah itu jam 7. Tetapi Dani di sini berangkatnya lebih dari jam 7. Berarti artinya Dani belum yakin ya? Ya. Nah, sekarang di sini berarti tidak akan mencari kesalahan Dani. Kenapa sih Dani kok sampai bermain game terus-menerus? Tetapi berarti di sini akan mencari solusi bareng-bareng, ya, mencari solusi bareng-bareng Dani supaya Dani itu kedepannya bisa menjadi siswa yang lebih disiplin lagi, lebih baik lagi, biar berangkatnya itu kurang dari jam 7 sudah sampai sekolah, gitu ya. Kita cari solusinya bareng-bareng, ya. Nah, kira-kira kalau Dani sudah tahu itu adalah suatu kesalahan yang Dani perbuat, untuk memperbaikinya Dani harus bagaimana? Kita cari solusi bareng-bareng. Yang pertama apa Dani yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Tidur tidak larut malam. Oke, sekitar jam maksimal jam 9 lah ya sudah tidur. Oke, terus yang kedua, memasang alarm, ya itu penting dan alarm itu penting, betul. Terus yang ketiga, mengurangi bermain HP di malam hari, ya betul. Terus yang keempat, meminta orang tua untuk membangunkan. meminta bantuan keluarga untuk membangunkan di pagi hari supaya tidak kesiangan. Oke, apa yang kamu sebutkan tadi itu memang betul dan ya. Jadi cara-cara tersebut kalau dilakukan Dani, insya Allah kedepannya Dani akan menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi, gitu ya. Dari apa yang tadi Dani sampaikan ke Bu Ati, ya, memasang alarm, meminta bantuan keluarga untuk membangunkan di pagi hari, kemudian mengurangi bermain HP, terus kemudian tidur tidak larut malam, maksimal jam 9 malam. Itu akan dilakukan kapan Dani? Mulai hari ini. Mulai hari ini, wah luar biasa sekali. Kalau dilakukan mulai hari ini berarti Dani harus konsisten apa yang sudah disampaikan dan berarti bahwa 4 hal itu akan dilakukan oleh Dani mulai hari ini, sehingga nanti Dani akan menjadi jauh lebih disiplin lagi ke depannya. Semangat Dani, semoga kamu menjadi siswa yang jauh lebih disiplin setelah kamu melakukan apa yang tadi kamu sampaikan ke Bu Rati. Itu ya Dani ya, terima kasih.
Silakan kamu kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Batullah dari kelas 8C. Dari kegiatan segitiga restitusi Ibu Rati Kumala Dewi, saya tidak merasa dipojokkan. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, sehingga saya menyadari kesalahan-kesalahan saya dan saya akan memperbaikinya. Terima kasih Ibu Rati Kumala Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.